Di satu sisi, sebuah negara besar mengirim tentara ke negara lain. Di sisi lain, rakyat justru turun ke jalan melawan pemerintahan sendiri. Sekilas, dua peristiwa ini terlihat sangat berbeda. Namun jika dilihat lebih dalam, keduanya memiliki satu kesamaan penting. Semuanya adalah soal siapa yang mampu menguasai narasi politik. Kita mulai bahas kasus invasi Amerika Serikat ke Venezuela. Ketika Presiden Donald Trump memerintahkan operasi militer dan kemudian menyampaikan konferensi pers kepada media, yang terjadi sebenarnya bukan hanya aksi militer, tetapi juga sebuah strategi komunikasi politik. Trump tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan kebijakan, tetapi juga sebagai komunikator politik utama yang berusaha mengendalikan cara publik memaknai tindakannya. Dalam konferensi persnya, Trump membingkai invasi sebagai tindakan yang perlu dan sah. Ia menekankan isu keamanan nasional, ancaman, narkotisme, serta narasi penyelamatan rakyat Venezuela. Ini menunjukkan bagaimana framing bekerja dalam komunikasi politik, yaitu ketika realitas dikemas sedemikian rupa agar sesuai dengan kepentingan politik tertentu. Tindakan yang secara hukum internasional bersifat kontroversial perlahan diubah maknanya menjadi tindakan moral. Kata invasi tidak ditonjolkan, melainkan diganti dengan istilah seperti perlindungan, keamanan, dan pembebasan. Dari sini terlihat jelas bahwa bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun legitimasi politik. Dengan menggelar konferensi pers dan mendominasi pemberitaan media, Trump mengarahkan perhatian publik pada isu ancaman dan keamanan. Akibatnya, isu pelanggaran kedaulatan negara dan hukum internasional menjadi kurang menonjol dalam pembicaraan publik. Publik lebih fokus pada alasan invasi, bukan pada keabsahannya. Dalam kasus ini, aktor komunikasi politik yang terlibat sangat beragam. Donald Trump berperan sebagai komunikator utama. Pemerintah dan militer Amerika Serikat bertindak sebagai institusi pendukung pesan. Media-media besar Amerika Serikat menjadi saluran penyebaran narasi dominan. Media internasional membangun sudut pandang alternatif. Sementara itu, pemerintah Venezuela mencoba membentuk kontranarasi dengan menyebut tindakan tersebut sebagai agresi dan pelanggaran kedaulatan. Perbedaan framing media terlihat sangat jelas. Banyak media Amerika Serikat menekankan kepentingan nasional dan isu keamanan. Sementara media internasional lebih sering menggunakan istilah seperti agresi militer dan pelanggaran hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa media bukanlah aktor yang netral, melainkan bagian dari arena komunikasi politik yang ikut membentuk realitas. Jika dalam kasus Venezuela, pesan politik dikendalikan oleh elit kekuasaan dan disampaikan secara satu arah kepada publik, maka di Iran situasinya justru berbeda. Di Iran, pesan politik lahir langsung dari masyarakat. Demonstrasi besar-besaran yang dimulai dari para pedagang pasar merupakan bentuk komunikasi politik kolektif. Ketika masyarakat merasa saluran formal tidak lagi didengar, aksi massa merasa menjadi media untuk menyampaikan pesan politik kepada negara. Ruang publik berubah menjadi saluran komunikasi alternatif. Pada awalnya, pesan yang disampaikan bersifat ekonomi, inflasi yang melonjak, harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, serta nilai mata uang rial yang terus melemah, menjadi sumber utama ketidakpuasan. Namun, seiring meningkatnya eskalasi dan respon keras dari negara, pesan tersebut berkembang. Protes tidak lagi hanya soal ekonomi, tetapi mulai menyentuh kepercayaan terhadap pemerintah dan legitimasi kekuasaan. Respon pemerintah Iran juga perlu dilihat dari perspektif komunikasi politik. Pengerahan aparat keamanan, penangkapan massa, serta membatasi akses internet merupakan bentuk kontrol informasi. Negara berusaha mengendalikan arus komunikasi agar narasi resmi tetap dominan dan suara alternatif tidak berkembang luas. Pemerintah Iran membingkai demonstrasi sebagai kerusuhan dan pengaruh Asia.
Sementara media internasional membingkai sebagai krisis kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di sini terlihat bahwa yang sedang berlangsung bukan hanya konflik fisik, tetapi juga pertarungan narasi, baik di dalam negeri Iran maupun di tingkat global. Aktor komunikasi politik dalam kasus ini meliputi demonstrasi sebagai aktor non-negara yang menyampaikan pesan politik secara kolektif, pemerintah dan aparat keamanan sebagai pengendali kekuasaan dan informasi, media pemerintah Iran sebagai alat framing negara, media internasional dan organisasi hak asasi manusia sebagai pembentuk narasi alternatif, serta diaspora Iran yang turut menyebarkan informasi ke dunia luar. Lalu, bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam menghadapi situasi ini? Jika saya membayangkan diri saya sebagai bagian dari pemerintah Iran, maka pendekatan yang seharusnya dilakukan tidak hanya bersifat represif. Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih transparan dengan membangun dialog dengan masyarakat dan menyelaraskan pesan politik dengan kebijakan ekonomi yang nyata. Pembatasan informasi mungkin terlihat efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru memperparah krisis kepercayaan. Dalam komunikasi politik, kepercayaan publik jauh lebih kuat dibandingkan melalui dialog dan keterbukaan, dibandingkan pasangan. Jika kedua kasus ini dibandingkan, ada satu benang merah yang sangat jelas. Baik invasi Amerika Serikat ke Venezuela maupun demonstrasi di Iran menunjukkan bahwa kekuasaan selalu membutuhkan legitimasi, dan legitimasi tersebut dibangun melalui komunikasi. Di Venezuela, legitimasi dibangun melalui narasi pembenaran tindakan militer. Di Iran, legitimasi dipertahankan melalui pengendalian informasi dan pembatasan komunikasi publik. Perbedaannya terletak pada arah datangnya pesan politik. Namun, keduanya sama-sama membuktikan bahwa siapa yang mampu menguasai narasi memiliki peluang lebih besar untuk menguasai kekuasaan. Pada akhirnya, invasi militer, demonstrasi massa, pidato presiden, hingga pembatasan internet bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga bentuk komunikasi politik. Dan yang paling menentukan bukan hanya apa yang dilakukan, melainkan siapa yang berhasil menguasai narasi di benak publik. Jadi, gimana tanggapan kalian terhadap dua kasus ini?